Halo, jumpa kembali di channel Siwar TV. Nasib buruk Gerindra di tangan Fadlizon, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Partai Gerindra pernah jadi oposisi, mau tiap detik mengkritik pemerintah juga tidak apa-apa, lawang oposisi. Apalagi ketika Ketum Gerindra maju nyapres melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kita pun mendengar soal rakyat tidak makan aspal, emak-emak demo bawa telur, Indonesia bubar, harga-harga melangit, rakyat menjerit, hingga harga nasi ayam di Jakarta lebih mahal daripada di Singapura. Namanya kan sedang dalam situasi kontestasi politik. Selesainya kontestasi politik di pemilu atau Pilpres 2019 ditandai dengan bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu itu saya ingat sekali ada masa ketika Fadlizon kalem dan mingkem, walaupun hanya sebentar, hehehe. Makin kesini makin menjadi-jadi, apalagi terkait soal Rizik Syihab dan FPI. Dari sejak rencana kepulangan Rizik dari Arab Saudi hingga ke soal pelarangan kegiatan FPI sebagai ormas, Fadlizon menyebut soal pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi. Seakan yang namanya FPI ini adalah sebuah ormas aktif tak berdosa yang tiba-tiba dibredel pemerintah. Dia menutup mata soal sweeping dan demo atau aksi anarkis yang pernah dilakukan oleh FPI. Padahal foto-fotonya banyak tersebar di internet. Sedangkan FPI sendiri memang sudah bubar jadi ormas ketika tidak memperpanjang SKT di Kemendagri. Salah satu kendala adalah soal khilafah yang disebut dalam ADART-nya. Jadi bisa dikatakan kalau Fadlizon ini membela atau mengusung kekhilafahan kan? Ingat, dia juga membela HTI ketika dibubarkan pada tahun 2017. Perihal Fadlizon membela FPI ini akhirnya jadi bahan cemoohan terhadap Gerindra. Karena anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Gerindra, Wihadi, malah membenarkan dan mendukung SKB pelarangan FPI. Bahkan Saraswati Joyo Hadikusumo, keponakan Prabowo yang juga sebagai wakil ketum DPP Gerindra, juga menyatakan dukungannya terhadap sikap dan tindakan tegas pemerintah terhadap FPI. Di mana Saraswati ini bicara atas nama Gerindra. Aneh sekali dibandingkan dengan sikap dan pernyataan Fadlizon. Oke, kita terus dulu melihat kelakuan Fadlizon. Sekarang yang lagi hot adalah ngurusi mensos Risma yang belusukan. Tanpa menyebut nama Risma, #Fadlizon, dia mencuit. Kalau kecanduan belusukan, maka harus diperiksa. Jangan-jangan gangguan gila pencitraan. Para buzzer, pendukung Fadlizon pun riuh rendah menyebut sindiran itu. Kalau tidak karena insiden kegap nonton bokep, maka soal belusukan Risma ini pasti akan digoreng terus oleh Fadlizon. Ya enggak? Insiden kegap nonton bokep ini menimbulkan kehebohan luar biasa sejak kemarin. Akhirnya hari ini ada pernyataan di akun Twitter Fadlizon yang menempatkan kesalahan pada kelalaian staf. Sebuah pernyataan yang dengan mudah dipatahkan oleh para netizen dengan merujuk pada jejak digital Fadlizon. Soal ini bisa dibaca selengkapnya di tulisan saya sebelum ini. Fokus tulisan ini adalah Partai Gerindra yang lagi-lagi membela Fadlizon terkait insiden kegap nonton bokep ini. Waketum Gerindra Habibur Rahman menyatakan, kemungkinan hal tersebut terjadi secara tidak sengaja, yaitu musibah untuk Bang Fadli, mungkin tidak sengaja kepencet tombol like, kata Habibur Rahman. Saya nggak paham detail teknisnya, tapi bisa jadi ada yang sengaja ngirim link itu ke beliau. Siapa yang tahu? Zaman sekarang ada aja orang yang mau melakukan apa aja demi mempermalukan seterunya, ujarnya. Fadlizon nyinyir, menghujat, menuding pemerintahan Presiden Jokowi didiamkan saja oleh Gerindra. Walaupun sikap resmi Gerindra soal pelarangan FPI dengan tegas mendukung langkah pemerintah, tetap saja Fadlizon dibiarkan nyinyir dan menghujat langkah itu. Kemudian ketika ada insiden kepergok nge-like bokep, sesuatu yang sudah dilakukan tanpa sengaja di Twitter, tetap saja Gerindra membela Fadlizon. Pertanyaan kita, ada apa dengan Fadlizon? Keluarga Prabowo? Bukan. Jabatan waketum maupun jubir resmi Gerindra pun sudah tidak lagi dipegang Fadlizon.
Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa Fadlizon pasti memegang sesuatu rahasia Gerindra atau mungkin Prabowo yang jadi andalannya, sehingga tidak bakal dipecat dari Gerindra. Apalagi kan, padahal segala tingkah laku Fadlizon ini memiliki risiko tinggi bagi Gerindra. Padahal dalam 2 survei elektabilitas terakhir, posisi Gerindra merosot tajam. Salah satu alasannya adalah adanya kasus korupsi oleh Edi Prabowo. Dalam survei oleh Pollmetrics Indonesia yang dilakukan pada tanggal 20-25 Desember 2020, perolehan Gerindra merosot tajam dari angka 13,9% di bulan September 2020 menjadi hanya 10,1%. Walaupun masih di urutan kedua di bawah PDIP. Sementara dalam survei oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia atau LKPI yang dilakukan pada tanggal 20-27 Desember 2020, hasilnya serupa. Perolehan Gerindra hanya di angka 6,6% dan hanya berada di posisi ke-7 di bawah PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, dan PKS. Saya kira selain soal korupsi Edi Prabowo, sikap Fadlizon terhadap FPI dan Rizik Syihab juga mempengaruhi kedua hasil survei di atas. Masa sampai kalah dari Demokrat sih? Padahal mayoritas rakyat mendukung sekali atas ketegasan pemerintah terhadap FPI dan Rizik Syihab. Kenapa Gerindra melewatkan kesempatan emas untuk mendongkrak elektabilitasnya dengan juga bersikap mendukung pemerintah? Gerindra malah membiarkan Fadlizon mengambil sikap yang berlawanan, bahkan menyerang pemerintah. Saya yakin jika Gerindra berani memecat Fadlizon, maka elektabilitasnya akan naik. Sudah ada jalannya, kenapa tidak dilakukan? Kembali ke kesimpulan di atas, benarkah ada sebuah rahasia yang dipegang Fadlizon atas Gerindra atau Prabowo? Sehingga Fadlizon ini seakan jadi untouchable, tak tersentuh, hanya Tuhan dan Gerindra yang tahu, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Si War TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.